Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. Video kali ini saya akan membahas tentang research design, dan materi yang ada di video ini merupakan materi hasil diskusi saya dan rekan-rekan saya. Ada Ibu Nurul, Ibu Melati, dan Ibu Agnes. Nah, kami merupakan mahasiswa S3 untuk program studi program doktoral ilmu linguistik di Universitas Udayana. Nah, ini merupakan hasil rangkuman kami setelah diberikan tugas oleh dosen untuk menjelaskan tentang research design. Baik, saya akan jelaskan. Menurut pendapat ahli, research design itu disebut juga dengan procedures of inquiry atau disebut dengan prosedur penyelidikan. Nah, pendapat Creswell tahun 2014 mengatakan research design itu ada tiga, ada kualitatif, kuantitatif, ada mixed methods atau penelitian kombinasi. Untuk kuantitatif dibagi atas dua, experimental design, non-experimental design atau penelitian survei. Sedangkan kualitatif dibagi menjadi 5, ada phenomenology, ethnography, narrative, grounded theory, dan case study. Nah, untuk penelitian kombinasi dibagi atas 4, convergent, explanatory sequential, dan yang terakhir transformative, embedded, or multiphase. Oke, menurut pendapat Sugiono tahun 2016, penelitian riset desain itu dibagi atas 3 juga, sama dengan pendapat Creswell tadi, di mana yang berbeda adalah untuk mixed methods atau kombinasi, Sugiono membagi menjadi 2, ada sequential atau berurutan, ada concurrent atau campuran. Untuk sequential, pembagiannya ada sequential explanatory dan sequential explanatory, sedangkan concurrent itu concurrent triangulation dan sequential embedded. Baik, kita lanjutkan. Nah, menurut pendapat Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, cara ilmiah untuk mendapatkan data itu ciri keilmuannya harus rasional, masuk akal, harus empiris, dapat diamati oleh indera manusia, dan sistematis atau langkah-langkahnya harus logis. Nah, data dari penelitian itu wajib empiris, artinya valid atau derajat ketepatannya itu jelas, reliable atau derajat konsistennya itu jelas, dan objektif atau kesepakatan antar banyak orang. Sedangkan tujuannya dari penelitian itu memiliki 3 tujuan utama, diantaranya bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Nah, itulah gunanya penelitian. Selanjutnya, kegunaannya juga punya 3 kegunaan utama, memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Baik, kita lanjutkan. Nah, cara mendapatkan data yang valid, reliable, dan objektif menurut Sugiono tahun 2016 untuk penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian kombinasi. Kuantitatif, instrumen penelitian harus valid dan reliable. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang benar pada sampel yang representatif atau mewakili populasi. Itu yang kuantitatif. Sedangkan kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, maka peneliti menjadi human instrument yang baik. Ingat, peneliti adalah human instrument untuk kualitatif. Mengumpulkan data dengan cara triangulasi dari berbagai sumber data yang tepat dan melakukan pengujian keabsahan data. Sedangkan untuk penelitian kombinasi atau mixed method, untuk mendapatkan data yang valid objektif pada penelitian kombinasi dengan menggunakan cara menggabungkan cara metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi harus ada sampel yang representatif, kemudian human instrumennya adalah peneliti itu sendiri, dan menggunakan triangulasi atau keabsahan data. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke kuantitatif. Metode kuantitatif ya. Untuk kuantitatif atau metode, ada juga yang menyebutnya adalah metode tradisional. Disebut dengan metode positivistik, ilmiah atau saintifik, konfirmatif,
dan kuantitatif. Jadi kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang tradisional menurut aliran positivistik. Nah, positivistik ini berdasarkan filsafat positivisme atau pendapat aliran Aristoteles. Kemudian dia bersifat ilmiah, atau kuantitatif ini penelitian yang ilmiah, disebut juga penelitian ilmiah karena menemukan kaidah ilmiah konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematif. Kemudian disebut dengan juga penelitian konfirmatif karena sebagai pembuktian dan konfirmasi. Kemudian penelitian ini disebut kuantitatif karena data penelitian harus atau berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Tujuannya menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Baik, bagaimana proses penelitian kuantitatif? Proses penelitian kuantitatif itu menurut Sugiono harus bersifat deduktif. Untuk menjawab perumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Nah, apa sih yang bersifat deduktif itu? Dari utama ke penjelas untuk penelitiannya. Nah, hipotesis diuji melalui pengumpulan data lapangan, kemudian setelah mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian yaitu angket, tes, atau wawancara yang terstruktur. Kemudian data dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Apakah hipotesis itu diterima atau tidak, terbukti atau tidak, begitu. Nah, kalau begitu kuantitatif biasanya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, jadi sampelnya itu bisa acak, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel itu diambil. Baik, ini saya ambil dari buku Daniel Muich, Doing Quantitative Research Education in Education tahun 2004. Selain penggunaan Creswell dan Sugiono tadi, bisa juga merujuk ke sini untuk yang kuantitatif ya. Dan di bukunya dia jelaskan ada pendapat Alia Gunn dan Gwanderson tahun 2002. Quantitative research is explaining phenomenon by collecting numerical data that are analyzed by using mathematically based methods, in particular statistic. Nah, ini dah konsepnya. Numerical data. Jadi mengumpulkannya itu ya pasti ada data-data berupa angka-angka begitu. Nah, based on numerical data analysis statistically. Jadi datanya memang berupa angka begitu. Nah, untuk penelitian kuantitatif ini ada 4 main types of research question. Ada 4 research question yang utama dari quantitative research yang suitable to find an answer, untuk menjawab pertanyaan. Pertama, pertanyaannya berupa how many. Ini sebagai contoh aja, how many students choose to study education. Berapa jumlah student yang memilih pendidikan ya, yang ambil jurusan pendidikan. Are the number of student in our university rising or falling? Adakah jumlah studentnya meningkat atau menurun? What factors are related to? Nah, faktor apa yang berhubungan sehingga changes in the student achievement over time. Kemudian yang keempat, testing the hypothesis. Nah, ini adalah main types of research question dari quantitative research. Hampir salah nih ngomongnya. Kuantitatif ya, kuantitas. Oke, metode kuantitatif menurut Sugiono itu dibagi atas 2. Tadi dia sudah kita jelaskan di awal, ada 2 ya, eksperimen atau experimental research dan non-experimental research disebut dengan penelitian survei. Nah, experimental research itu mencari pengaruh treatment tertentu atau perlakuan dalam kondisi yang terkontrol. Bisa juga di laboratorium. Nah, experimental research ini juga membutuhkan kelompok kontrol. Kalau penelitian survei gimana? Atau non-experimental research menanyakan kepada responden tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Nah, ini bisa mengeneralisasikan sesuatu. Misalnya ada suatu kelompok besar, populasi besar, kemudian kita lakukan survei tentang kepuasan seseorang, itu bisa dengan menggunakan penelitian survei. Oke, bagaimana types of quantitative research design menurut Creswell dan Muich tahun 2014, Creswell dan Muich 2004, juga dibagi atas 2, sama experimental design dan non-experimental design. Kata
menurut pandangan orang berdua ini known as scientific method. Nah, experimental design itu ternyata metode yang scientific due to their popularity in scientific research where they are originated, okay. Sedangkan non-experimental design itu equated with survey research common in social sciences. Nah, ini biasanya digunakan untuk penelitian survei seperti yang sama dengan Sugiono tadi, kita bisa gunakan di penelitian-penelitian sosial. Oke, kita lanjut. Ini bentuk desain dari eksperimen. Itu ada pre-experimental, ada true experimental, ada factorial experimental, ada quasi-experimental. Nah, pre-experimental ini ada one shoot case study atau tidak ada pretest, one group pretest post-test, ada intake group comparison atau satu kelompok dibagi dua. Ini artinya nanti kita punya satu kelompok besar, misalnya satu kelas. Nah, di satu kelas itulah dibagi dua. Ada satu grup eksperimen, satu grup kontrol. Kalau ini tidak ada pretest, jadi langsung aja lakukan eksperimen. Kalau ini ada one group pretest post-test, jadi kita cobakan pertama, kemudian setelah melakukan treatment, lakukan post-test, begitu. Through experimental research, ini dibagi dua, ada post-test only control design, kemudian ada pre-test control group design. Jadi ini hanya ada post dan post-testnya, ini ada pre-testnya. Sedangkan untuk eksperimen factorial ini tidak ada pembagian, ya, hanya quasi ya. Quasi ini time series design, kemudian ada non-equivalent control group design. Baik, ini untuk penelitian experimental research, baik itu non-eksperimental, yang survei atau eksperimental. Tapi saya contohkan aja dengan proses non-eksperimental research, tapi dia berguna untuk penelitian kuantitatif ya. Pertama, kita temukan dulu latar belakang atau kita buat dulu latar belakang dan rumusan masalah. Setelah itu, kita baca landasan teori yang terkait, dan kemudian baru kita rumuskan hipotesis. Nah, setelah merumuskan hipotesis, kita tentukan populasi dan sampel. Sambil menentukan populasi dan sampel, kita harus menggarap pengembangan instrumen, menggarap angket atau kuesioner. Kemudian setelah kita menggarap angket dan kuesioner, tentu melakukan pengujian instrumen, apakah itu valid atau reliable. Valid dan ini reliable, ini konsisten ya, ini terukur. Kemudian setelah itu sampel tadi dan instrumen yang sudah kita tetapkan tadi, kita kumpulkan data berdasarkan sampel yang sudah kita pilih. Kemudian baru kita analisis data kita. Dari pengumpulan data itu menggunakan analisis statistik atau matematika, karena dia kuantitatif. Ingat, ini penelitian kuantitatif, hitung-hitung gitu ya. Dan terakhir baru kita simpulkan dan beri saran. Begitulah proses penelitian. Ini sebagai contoh survei, tapi ini berguna untuk experimental research dan non-experimental research yang merupakan penelitian kuantitatif. Baik, sekarang kita masuk ke penelitian kualitatif. Kebetulan ini disampaikan oleh teman saya, Ibu Nurul, di perkuliahan. Saya hanya lihatkan slide-nya saja, bahwa untuk kuantitatif itu yang paling salah satu metodenya adalah fenomenologi. Ini adalah pembagiannya, ada untuk fenomenologis ini, aliran ini ada yang vitalism, humanities, rationalism, empirisme, criticism, dan idealisme. Nah, ini orang-orang yang terkait di dalamnya. Nah, kenapa penelitian fenomenologis ini merujuk kepada untuk humanitiesnya bisa dilihat Socrates, Plato, Aristoteles begitu. Kemudian ini bisa dirujuk buku untuk kualitatif ya, bisa buku Creswell, juga bisa buku ini, book chapter ini. Nah, inilah karakteristik dari qualitative research, bisa dilihat. Kemudian untuk penelitian kualitatif ini menurut pandangan Creswell itu ada fenomenologi, etnografi, grounded theory, case study, dan naratif. Tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, inilah yang dimaksud dengan penelitian fenomenologis. Silakan dipahami jenis penelitian yang didasarkan pada pengalaman manusia. Ekspresi kesadaran yang dicari adalah makna murni dari pengalaman manusia. Jadi ada dasar fenomenologi itu ada realitas,
kesadaran, kemudian dari kesadaran itu akan menemukan makna, dan pengalaman ini menunjukkan realitas. Ini pendapat Moore-Yadi tahun 2009. Nah, penelitian selanjutnya untuk kualitatif itu ada metode etnografi. Menurut Sugiono, jenis penelitian ini berkaitan dengan budaya kelompok tertentu dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Oke, silakan dipahami buku Sugiono itu. Nah, ini selanjutnya materi yang disampaikan oleh Ibu Melati Teresia, jenis penelitian lanjutan dari kualitatif dengan pendekatan naratif. Nih, pendapat dari Creswell, kemudian ada pendapat dari Schreiber, ya, karena saya bukan yang memaparkan ini di kelas, saya lihatkan aja slide-slide-nya, semoga bisa dipahami. Kemudian ada penelitian kualitatif dengan metode naratif ini, ya, langkah dalam memulai penelitian dengan pendekatan naratif seperti ini, ada 1, 2, 3 langkah, ada 4, 5, dan sampai 7 langkah. Kemudian validasi keakuratan laporan. Nah, ini dari dia ya, naratif. Kemudian yang terakhir untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan metode studi kasus. Nah, studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dan kegiatan, dalam kurung program, event, proses, institusi atau kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Nah, tujuan dari studi kasus itu untuk mengungkapkan kekhasan atau keunikan karakteristik. Bisa dibaca juga. Kemudian karakteristik dari metode penelitian studi kasus, mengidentifikasi kasus tentunya. Kemudian kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat, dan menggunakan pendekatan studi kasus ini peneliti akan banyak menghabiskan waktu. Jadi kalau studi kasus itu agak lama ya, lebih banyak berurusan dalam menggambarkan konteks dan setting untuk suatu kasus, jadi agak ribet. Tapi yang suka dengan studi kasus, penelitian desain penelitian kualitatif, studi kasus ya sangat bagus sekali. Ini pengumpulan data dari studi kasus, bisa dilihat, dan analisis data. Sebenarnya untuk kami yang tampil di research design, kami tidak akan membahas analisis dan pengumpulan data, tapi ini Bu Melati sudah memasukkannya. Oke. Kemudian ada terakhir nih, maaf, tadi sudah studi kasus, ada grounded theory. Grounded theory atau penelitian grounded ini masih termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu model dalam penelitian kualitatif ya, bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif, bukan hasil pengembangan teori yang telah ada. Kemudian ini kualitas kebenaran sebuah teori ya, hasil dari grounded theory bisa dipahami itu pendapat Neong Muhajir terkait langsung dengan kualitas prosedur kerja dalam mencari kebenaran atau epistemologi. Ini adalah kriteria utama untuk menilai apakah suatu grounded theory dibangun dengan baik, dengan melihat kecocokan, dipahami atau understanding, berlaku umum atau generality, pengawasan atau kontrol, dan sekarang terakhir ini desain penelitian terakhir adalah kombinasi atau mixed method. Ini dipaparkan oleh teman saya, Ibu Agnes Maria Diana Rafael. Dia menjelaskan perbedaan atau gabungan penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Nah, gabungan inilah yang disebut dengan mixed method atau kombinasi. Nah, ini pemaparan dari Ibu Agnes slide-nya. Dan ada pembahasan exploratory design. Kalau yang tadi itu explore ya. Kemudian ada concurrent triangulation. Ini kita mix kedua-duanya dari kuantitatif dan kualitatif ya. Kemudian embedded designs. Oke. Nah, inilah daftar pustaka yang sudah kami ambil untuk presentasi kami di kelas. Ada buku Bungin Burhan, silakan dibaca buku penelitian kualitatif ini. Ada Creswell, ada Hamid Farid, pendekatan fenomenologi, ada ini buku Marzik, kemudian ada buku Moich, ada Nasir, ada Roslan, ada buku Sugiono. Oke, inilah
inilah presentasi kami di meeting ketiga mata kuliah metodologi penelitian sebagai mahasiswa S3 program doktoral ilmu linguistik. See you for the next video. Bye-bye.